berdasarkan amanah undang-undang, melakukan demokrasi. Kemudian teman-teman aktivis media dan elemen masyarakat sudah melakukan kritik-kritik, kemudian melakukan evaluasi-evaluasi, yang mana kita sebagai sebagai anak bangsa yang juga ingin berkontribusi terhadap bangsa dan negara, tentu melakukan kritik dan evaluasi. Namun yang terjadi di Probolinggo ini bukan direspon dengan baik, Bang. Justru kita yang mengkritisi seringkali diancam dengan teror. Banyak teman-teman aktivis itu yang rumahnya dibondet. Kemudian ada yang sampai sekarang cacat seumur hidup di Probolinggo itu ada, Bang. Assalamualaikum Pak Bupati Lira Probolinggo. Waalaikumsalam, Abang. Gimana kabarnya, sehat-sehat saja? Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat. Lagi sibuk ini ya, lebihan dari Pak Bupati APBD ya. Kayaknya masih di jalan ini kayaknya, on the way ya. Ya, ini kebetulan masih ada beberapa tugas yang belum terselesaikan, makanya sambil jalan ini. Oke. Bang. Oke, Pak Bupati, sebelum masuk ke persoalan yang kita akan bahas, perkenalkan dulu Pak Bupati Lira, siapa namanya dan sejak kapan diangkat menjadi bupati dan dilantik Bupati Probolinggo. Perkenalkan, saya nama Samsudin, sebagai Bupati Probolinggo sejak tahun 2016. Saya menjadi Bupati LSM Lira Kabupaten Probolinggo. Sebenarnya sebelum saya bergerak di bidang aktivis ini di Probolinggo, saya sudah menekuni dunia usaha, Bang. Oh gitu. Lahir dari aktivis penggiat anti korupsi ya, di Surabaya. Suaranya agak kurang jelas. Halo Pak Bupati. Suara agak kurang jelas Pak Bupati. Halo Pak Bupati. Halo, suaranya kurang jelas Pak Bupati barusan. Gimana Pak Bupati sejak tahun 2016 dilantik dan diangkat menjadi Bupati Lira Probolinggo ya Pak Bupati ya? Betul. Saya 2016 dilantik sebagai Bupati Lira Probolinggo. Itu pun berdasarkan permintaan teman-teman, karena pada saat itu saya sudah sibuk bekerja ya di usaha saya di Surabaya, jadi bolak-balik Probolinggo Surabaya begitu, Bang. Oh, itu berarti super sibuk Pak Bupati kalau begitu. Ini sehingga saya menekuni dunia aktivis. Berangkat dari keprihatinan yang terjadi di Probolinggo, situasi politiknya dan semacamnya, sehingga terpanggil untuk pulang kembali ke Probolinggo meskipun sibuk. PP tiap hari ya atau berapa per minggu ke Probolinggo dilalui Pak Bupati ya? Betul Bang. Jadi terlahir dari bentuk keprihatinan saya sebagai putra daerah Probolinggo melihat situasi Kabupaten Probolinggo yang menurut pengamatan saya sangat luar biasa ya. Mulai dari melihat dari sektor perekonomian, sektor pendidikan, organisasi, dan lain-lain, ini dikuasai betul oleh dinasti di Kabupaten Probolinggo, Bang. Oke. Pak Bupati, kita masuk ke itu. Kita mau bicara masalah itu. Sebetulnya orang kuat, orang berpengaruh, orang hebat, orang punya relasi kuat di mana-mana itu tidak gampang sebetulnya terjerat oleh hukum. Ini gimana ceritanya Pak Bupati? Informasinya Pak Bupati Lira punya andil dalam konteks ini. Ya, alhamdulillah berkat kerja keras teman-teman Lira dan juga peran serta masyarakat, sehingga dinasti Probolinggo
pertanggal 30 kemarin di OTT oleh KPK, dan bisa dikatakan dinasti di Probolinggo runtuh pada saat ini. Ini berkat kerja keras dan kerjasama antar masyarakat Probolinggo. Begitu Bang. Pak Bupati, sebetulnya apa sih yang menjadi ketidaknyamanan, ketidakpuasan dan ketidaknyamanan masyarakat Probolinggo terhadap gaya Bupati yang berkuasa di Probolinggo, Pak? Ini Pak Bupati. Siap, begitu Bang. Jadi begini Bang, negara kita ini kan negara sudah merdeka Bang. Sejak 98 kita sudah dilahirkan sebagai demokrasi. Namun masyarakat Probolinggo tidak merasakan itu. Jadi kami sebagai warga negara dan sebagai warga Probolinggo terasa hidup di dalam suatu naungan kerajaan. Jadi menarik. Padahal kita sebagai warga negara sudah diatur dan dilindungi oleh undang-undang, begitu Bang. Nah, di Probolinggo ini sistem peraturan dan perundang-undangan itu nyaris tidak berfungsi. Yang berfungsi di sini kalau saya melihat kisah Majapahit ya, di bawah itu kan pati-patinya, rakyatnya kan patuh tunduk kepada rajanya saja. Nah, di Probolinggo ini begitu. Padahal kita ini kan sebagai warga negara yang diatur dalam undang-undang, tentu sebagai pemerintahan di Probolinggo harus mengikuti aturan dan undang-undang. Namun kami temukan di Probolinggo justru yang sering terjadi itu berdasarkan perintah bapak dan ibu, begitu Bang. Sehingga tertariklah saya pulang ke Probolinggo untuk mengembalikan sistem pemerintahan yang sebagaimana mestinya, begitu Bang. Oke. Pak Bupati, ini menarik Pak Bupati. Pak Bupati merasakan bahwa di Probolinggo itu mati demokrasinya. Kehidupannya sama seperti keraman kerajaan. Dan fungsi-fungsi demokrasi, kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengoreksi, itu serasa tidak bebas gitu ya Pak Bupati ya. Emangnya di Probolinggo tidak ada demonstrasi? Kenapa tidak mau berdemonstrasi? Apa ada apa kok tidak mau untuk melakukan koreksi terhadap pemerintah kalau keadaan semacam itu, Bupati? Sebenarnya begini Bang, masyarakat itu sudah melakukan ya berdasarkan amanah undang-undang, melakukan demokrasi. Kemudian teman-teman aktivis media dan elemen masyarakat sudah melakukan kritik-kritik, kemudian melakukan evaluasi, yang mana kita sebagai anak bangsa yang juga ingin berkontribusi terhadap bangsa dan negara, tentu melakukan kritik dan evaluasi. Namun yang terjadi di Probolinggo ini bukan direspon dengan baik Bang. Justru kita yang mengkritisi seringkali diancam dengan teror. Banyak teman-teman aktivis itu yang rumahnya dibondet. Kemudian ada yang sampai sekarang cacat seumur hidup di Probolinggo itu ada Bang. Sehingga tercipta ketakutan yang sangat luar biasa. Bahkan tidak sedikit aktivis di Probolinggo yang dipaksa dijerat dengan jeratan hukum. Dijebak maksudnya? Dirangkai suatu persoalan, dirangkai suatu perkara sehingga terjerat tindak pidana hukum. Tidak sedikit senior aktivis di Probolinggo merasakan jeruji besi Bang, karena penguasa yang ada di Probolinggo, begitu Bang. Ini luar biasa ceritanya Pak Bupati Lira Probolinggo, Dinda Samsul ya, Dinda Samsudin Bang. Dinda Samsudin luar biasa ini. Artinya situasi di Probolinggo itu tidak jauh berbeda dengan situasi Orde Baru dulu, sehingga orang untuk melakukan koreksi itu ada sebuah ketakutan. Kalau dipaksakan untuk melakukan koreksi atau dipaksakan untuk memberikan aspirasi, itu justru akan banyak risiko dan dampak yang sudah banyak dirasakan oleh para aktivis Probolinggo. Yang kena bondet dan macamnya itu apa? Memang teman-teman aktivis yang kritis terhadap pemerintah, Pak Bupati? Nah, yang kena bondet kebetulan
sekarang anaknya menjadi Sekda Lira di Kabupaten Probolinggo. Sekda Lira, sekretaris saya, Bang. Oh, gitu ya. Kebetulan memang aktivis yang paling getol mengkritisi pemerintah, mengkritisi kebijakan pemerintah. Nah, itu rumahnya ada yang membonet pada saat melakukan pelaporan kepada penegak hukum ya, sehingga generasi muda yang mempunyai semangat, tetapi tidak mempunyai keberanian yang cukup, sehingga hampir 20 tahun di Probolinggo ini dinasti menguasai dari segala lini dan dari segala semua sektor hampir dikuasai, Bang. Oh, ini luar biasa, penguasa bener kalau begitu, Pak Bupati. Oke, Pak Bupati, masuk ke persoalan yang kemarin sempat viral dan juga menjadi berita gaduh di Indonesia gitu ya, karena 20 tahun berkuasa dan baru kemarin gitu ya kena OTT. Dan itu sebetulnya persoalannya kalau dalam konteks bicara kewenangan bupati, dalam konteks kewenangan penguasa daerah, hanya sekedar kena OTT gara-gara dianggap menerima 20 juta bagi calon penjabat kepala desa dari 252. Itu nggak kecil ya. Siapa sebetulnya yang mengungkap itu, Pak Bupati? Jadi begini, Bang. Kami sebagai penggiat anti korupsi dan dalam hal ini Lira ya di Kabupaten Probolinggo, ketika Lira yang bersuara atau Lira yang mengkritisi, maka sudah dinyatakan oleh pihak kelompok mereka adalah oposisi. Kadang juga kita ketawa kan begitu. Kita ini bukan partai, kita sebagai aktivis. Lah, tergugah dari itu, kami melakukan langkah-langkah konkret, berkoordinasi dengan APH, dalam hal ini ya Polres, Kejaksaan, Polda, Kejati, bahkan ke KPK. Nah, koordinasi dengan KPK ini sebenarnya tidak ini ya, membutuhkan waktu yang lama juga. Dan alhamdulillah abang-abang saya yang di Bangkalan yang senior, saya hormat pada abang-abang saya yang telah membantu saya di Probolinggo ini. Sebenarnya saya kalau tidak tanpa abang-abang saya yang di Bangkalan, mungkin saya tidak akan berhasil mengungkap memberikan informasi-informasi yang cukup kepada KPK. Begitu, Bang. Sehingga alhamdulillah dilakukan OTT, meskipun kalau saya menilai sebagai penggiat anti korupsi yang ada di Probolinggo, OTT yang dilakukan kemarin itu nilainya kecil. Gitu. Nilainya kecil tapi maknanya besar. Kenapa? Dengan nilai yang kecil bisa mentersangkakan 22 tersangka, Bang. 22 tersangka, ya betul. Nah, namun Lira di Probolinggo akan mendorong KPK melakukan TPPU. Karena apa? Dugaan jual beli jabatan itu sudah lama sering terjadi. Bahkan laporan kami dari setahun lebih ya, sudah setahun lebih kita berkomunikasi, memberikan laporan-laporan informasi dan segala sesuatunya. Namun alhamdulillah kemarin di akhir Agustus, Bang ya, ini kan apa istilahnya? Hari kemerdekaan, bulan kemerdekaan. Kemerdekaan warga Probolinggo. Oke, Pak Bupati. Pak Bupati, ini menarik Pak Bupati untuk kita dalami. Berangkat dari kegetolan gitu ya, tidak punya rasa takut, tidak pernah rasa lelah gitu ya, Lira dan elemen-elemen yang lain melaporkan, meskipun tadi sempat dikatakan oleh Pak Bupati tidak 1 tahun 2 tahun ini melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum. Yang saya lebih fokus lagi, sejak kapan melakukan pelaporan ke KPK, Pak Bupati? Kalau awal pelaporan untuk dugaan jual beli jabatan ya, dari tahun 2020 kita sudah berkomunikasi, dilanjutkan di 2021 bulan Januari, terus juga sudah bulan 3 juga berkoordinasi lagi dan terus berkoordinasi sampai
terjadinya OTT ini. Berarti tidak terlalu lama Pak Bupati. Berarti untuk yang masalah Pak Bupati Probolinggo ini sejak awal memang sudah berkoordinasi dengan KPK yang memang pimpinan KPK hari ini ya. Betul, tapi sebelumnya kami juga sudah Lira sudah sering melaporkan ya banyak hal, namun mungkin karena masih bukti belum cukup dan belum kuat sehingga apa istilahnya masih belum dilakukan OTT. Nah, bukan hanya selesai di situ saja, Bang. Kami yang sangat Lira dalam hal ini yang sangat miris kemudian banyaknya laporan kami yang di APH yang ada di Kabupaten Probolinggo. Karena pengamatan Lira, dinasti ini bukan hanya saja merusak sistem demokrasi kita yang ada di Probolinggo, namun juga hampir melumpuhkan penegak hukum di Probolinggo. Wah, dengan jangan Pak Bupati jangan main-main. Kok melumpuhkan APH di Probolinggo gimana maksudnya Pak Bupati? Ini saya kasih gambaran kecil ya Bang, saya kasih gambaran kecil. Dan ini saya bisa pertanggungjawabkan Bang, dunia akhirat saya pertanggungjawabkan. Gimana Pak Bupati? Di tahun 2020 di Kejaksaan, kalau saya bilang saya dapat kiriman malaikat ya, saya dapat Lira dan masyarakat Probolinggo dapat kiriman malaikat sehingga diketemukan Pak Kajari, Pak Ardiansah yang dia keberaniannya melebihi keberanian saya. Karena amanah dengan jabatannya, betul-betul melaksanakan aturan dan perintah undang-undang. Namun apa yang terjadi Bang? Yang terjadi intervensi yang sangat luar biasa. Bukan hanya mendapat intervensi dari kalangan kelompok-kelompok dinasti saja, bahkan dari internal yang kami duga dalam hal ini Kejati Jawa Timur, Aswas Jawa Timur juga kami duga melakukan intervensi yang sangat luar biasa kepada Kejaksaan Probolinggo. Karena kuat dugaan dinasti penguasa di Probolinggo ini sangat dekat dan kenal sekali dengan petinggi-petinggi Kejati. Nah, sehingga terjadi intervensi yang sangat luar biasa, bahkan yang sangat miris Bang, yang sangat miris. Ada kasus Prim yang nilainya lumayan fantastik ya, sehingga mencapai 32 miliar dana hibah Australia Bang. Dana hibah Australia, kemudian Probolinggo mendapat bagiannya, kalau tidak salah dana hibah Australia itu mencapai 184 miliar. Namun jadi 3 tahap, 2019, 2020, 2021. Nah, di 2019 saya sebagai penggiat anti korupsi, Lira sebagai penggiat anti korupsi mengikuti jejak itu, jejak digitalnya, mulai dari proses sampai pelelangan bahkan sampai pekerjaannya. Nah, kami temukan di situ mulai dari awal penganggarannya yang kami duga Bupati Probolinggo kami duga melanggar dan melakukan penyalahgunaan wewenang. Karena data-data itu sudah kami serahkan ke KPK, ke Kejaksaan dan ke Kejaksaan. Dan kemudian Bang, kami temukan di proses pelelangan yang mana di pelelangan tersebut dimenangkan oleh salah satu PT dari luar daerah yaitu Mojokerto dengan nominal penawaran 28,2 miliar. Nah, karena kuat dugaan ada intervensi, pemenang tersebut disuruh menghadap salah satu penguasa atau dinasti yang ada di Probolinggo. Kemudian karena tidak menghadap, informasi yang saya dapat, karena tidak menghadap kemudian digugurkan pemenangnya. Permainan pekerjaan proyek maksudnya ya Pak Bupati ya. Betul. Dan Kejaksaan ya. Setelah itu ditunjuklah salah satu PT yang penawarannya 30,2. Nah, kalau pengamatan kami, negara sudah dirugikan hampir kurang lebih 2 miliar di dalam proses pelelangannya saja. Oke Pak Bupati, itu menarik itu sebetulnya. Cuma pokok persoalannya sekarang Kejaksaan yang data-data yang sudah diberikan Kejaksaan itu tadi mensinyalir ada semacam intervensi ya. Karena anggapan dari Bupati Lira
bahwa dinasti Probolinggo itu tidak hanya menguasai orang-orang Probolinggo, tapi justru di luar Probolinggo yang bisa mengintervensi terhadap fungsi-fungsi APH di Probolinggo. Terus apa nasib dari data yang diberikan oleh Bupati Lira kepada Kejaksaan Probolinggo itu gimana? Cerita selanjutnya. Nah itu dia Bang, yang saya sebut tadi. Jadi data bukan sekedar data ya, karena pihak-pihak sudah diperiksa. Bahkan kepala dinas pun sudah diperiksa, PPK sudah diperiksa, bahkan sampai ke, kalau tidak salah, ke Sekda pun sudah diperiksa. Kasus itu kemudian menemui jalan buntu, Bang. Jalan buntunya bagaimana? Jaksa-jaksa yang menangani kasus itu diintervensi, bahkan ada yang dipindah keluar daerah tanpa ada dasar kesalahan yang benar. Tanpa ada sanksi etik. Nah, menarik Pak Bupati ini. Oleh karena itu, saya berharap dan meminta dan surat sudah kami layangkan ke KPK agar dilakukan supervisi, bahkan diambil alih kasus itu. Iya, karena kasus ini Bang bukan hanya menimbulkan kerugian negara, bukan hanya menimbulkan kerugian negara, karena mengingat ini dana hibah bantuan dari Australia, dari negara Australia kepada negara kita Bang. Ya. Cerita barusan menarik, cerita hibah barusan menarik. Saya dalami ini. 30 berapa miliar tadi itu ya, dan kejaksaan, 32 kejaksaan dianggap mandul gara-gara ada intervensi, dan itu semua disinyalir dan diduga ada keterkaitan dari peran-peran dari dinasti Probolinggo. Kenapa proses itu mengalami kebuntuan ya, buntu di situ. Bahkan hari ini sudah SP3 apa gimana? Belum Bang, belum. Jadi kebetulan kasus itu terakhir dilakukan pemeriksaan pada bulan 12 2020 ya. Kasus ini sampai hari ini belum ada kepastian, dan ada salah satu jaksa dipindah ke luar daerah tanpa juga jelas pelanggaran etik atau pelanggaran apa yang dilakukan. Yang jelas hanya karena meroses dan melengkapi data-data prim tersebut. Nah, kemudian hari ini Pak Kajari yang menangani kasus tersebut sudah pindah ke Kejagung Bang, dan alhamdulillah harapan kami kasus ini betul-betul sampai tuntas gitu. Oke. Dan jadi ya Bang. Jadi gini Pak Wati, ini kasus yang sangat besar, lebih besar daripada kasus yang justru mau OTT Pak Bupati dan suaminya ya, Pak Hasan Aminuddin. Ini sebetulnya menjadi atensi lain oleh Bupati Lira Probolinggo untuk ditindaklanjuti ya, selain daripada kasus jual beli yang sekarang sedang menjerat oleh Bupati Probolinggo dan suaminya ini. Betul, Bupati Lira ya. Langkah yang dilakukan hanya koordinasi atau sudah salinan berkas-berkasnya sudah disetorkan ke KPK? Berkas per hari ini kami sudah kirim ke KPK agar dilakukan supervisi, dan juga kami tembusi pihak-pihak, dalam hal ini Kejagung, Jamwas, Komjak, dan Presiden juga kami tembusi, karena ini menyangkut marwah negara kita Bang, kan tidak main-main juga ya, bukan persoalan siapa yang nanti harus bertanggung jawab, tetapi kami dugaan kuat memang ini sangat terstruktur dan masif. Oke, Pak Bupati, bicara tentang persoalan situasi demokrasi di Probolinggo, ketercekaman, ketidaknyamanan, ketakutan, kekhawatiran, sekilas sudah dijelaskan oleh Pak Bupati. Pak Bupati hadir di Probolinggo, pulang lagi berangkat dari keprihatinan dari situasi itu. Sekarang setelah Bupati Probolinggo dan suaminya ditangkap dan di-OTT oleh KPK, masyarakat Probolinggo sudah ada nggak keberanian yang tumbuh sekarang? Alhamdulillah setelah terjadinya OTT itu 80% masyarakat sudah berani Bang. Gitu ya? Karena banyak mensupport data-data dan menunjukkan aset-asetnya di mana saja. Kami coba sebagai Lira membuat pengaduan, sehingga nanti kami juga sampaikan informasi ini kepada rekan-rekan yang di KPK agar juga dijadikan catatan. Kemudian harapan Lira dan masyarakat Probolinggo tentunya agar diperlakukan TPPU-nya. TPPU ya, TPPU.
Betul, Bang. Biar tidak hanya selesai di urusan yang 306 berapa juta itu, 20 juta per desa itu ya Pak Bupati ya. Betul. Oke, Pak Betul, Bupati, Bang. TPPU ya, satu catatannya Lira Lira terus ingin mengawal ini tidak hanya selesai di urusan yang meng-OTT Bupati dan suaminya, tapi ada kasus hibah dari Australia ini juga sedang dikawal. Selebihnya mengadakan gerakan kepada seluruh masyarakat Probolinggo untuk memberikan informasi aset-aset yang dimiliki oleh Bupati dan suaminya. Itu ya maksudnya Pak Bupati ya? Betul, betul, Bang. Betul, betul begitu, Bang. Pak Bupati, terima kasih banyak atas kesempatannya. Cuma sebelum saya selesai, Pak Bupati, sebelum saya selesai, gerakan yang dilakukan oleh Lira sekarang sempat saya dengar gitu ya. Masyarakat Probolinggo itu ada justru banyak yang bahagia dan bersyukur. Gimana bentuk kebahagiaan dan bentuk syukurnya yang diapresiasikan ke publik? Jadi banyak cara masyarakat itu bersyukur, Bang. Ada yang mengadakan tasyakuran, ada yang mengadakan cukur gundul, bahkan juga tidak sedikit ya masyarakat memberikan bantuan kambing dan ini kepada pesantren-pesantren juga bentuk syukurnya, Bang. Wah. Karena merasa terlepas dan terbebas dari sihir ketakutan yang selama ini. Terlepas dan terbebas dari company ya. Kalau masyarakat Probolinggo menyampaikan merasa terlepas dan terbebas dari sihir ketakutan yang ada selama ini, gitu, Bang. Pak Wati, kalau ada cuplikan video tentang masalah bentuk syukur-syukur dari masyarakat Probolinggo, apa itu cukur gundul, atau yang ngasih kambing, atau yang bagaimana-mana, saya minta nanti dikirim secara pribadi ya, Pak Wati ya, untuk menjadi bagian tak terpisah dari tayangan ini, Pak Wati. Saya kirim, Bang. Bahkan ada yang pemotongan kambing bentuk syukurnya saya kirim, Bang. Oh, sip. Pak Wati, sebelum selesai, Pak Wati silakan untuk memberikan informasi yang lebih detail lagi. Barangkali ada yang belum disampaikan dari tadi itu, termasuk kepada para pihak, kepada APH, kepada lain-lain yang ingin disampaikan oleh Bupati Lira terhadap persoalan di Probolinggo. Silakan Bupati sebagai closing statement. Ya. Harapan Lira dan masyarakat Probolinggo agar pemerintah daerah, dalam hal ini PLT Bupati Probolinggo, melaksanakan tugas sesuai amanah undang-undang. Jangan lagi menggunakan intervensi-intervensi yang kemudian merasa berkuasa dan kemudian merasa paling hebat dan lain sebagainya. Karena apa? Tidak ada kehebatan, tidak ada apapun kekuatan selain kekuatan Allah. Ketika Allah menghendaki kekuatan apapun, kedoliman sebesar apapun akan hancur pada saatnya. Gitu, Bang. Dan kemudian yang kedua, kami juga berharap kepada rekan-rekan APH, para penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, Lira sebagai mitra akan siap mendukung dan mensupport gerakan dan tindakan yang dilakukan oleh teman-teman penegak hukum yang ada di Probolinggo. Sehingga masyarakat Probolinggo betul-betul merasa aman, nyaman, dan tentram, Bang. Di daerah yang sangat subur ini. Meskipun daerah yang sangat subur, namun menjadi urutan keempat termiskin di Jawa Timur. Mudah-mudahan dengan runtuhnya dinasti ini, sehingga Probolinggo kembali subur, makmur, dan jaya, Bang. Oke. Itu ya, Pak Wati ya. Untuk ke KPK ya, tidak ada pesan khusus untuk ke KPK? Pesan khusus untuk KPK, kami sangat mengapresiasi dan sebagai warga Probolinggo mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah menampung dan menindaklanjuti laporan-laporan dari masyarakat. Tentu dalam hal ini harapan kami KPK menuntaskan persoalan ini bukan hanya persoalan OTT, persoalan proyek-proyek, kasus-kasus proyek yang mangkrak, dan kemudian menindaklanjuti agar melakukan supervisi, bahkan diambil alih jika perlu. Dan kemudian harapan Lira dan masyarakat Probolinggo agar diperlakukan TPPU-nya, Bang. Oke. Catatannya mudah-mudahan didengar oleh para pihak dan publik juga bisa lebih banyak mengerti dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bupati Lira Probolinggo.
Dan yang lebih penting lagi, hal-hal yang tadi sudah menjadi catatan dari 4 catatan kalau tidak salah. Yang pertama adalah tidak hanya selesai di urusan yang meng-OTT, yang kedua ada proyek-proyek yang sekarang sedang disidik di kejaksaan itu diambil alih atau disupervisi, dan yang terakhir adalah harus ditindaklanjuti dengan TPPU, dan masyarakat Probolinggo bersama-sama dengan Bupati Lira sedang membuka pengaduan, memberikan informasi aset-aset yang dimiliki oleh Bupati dan keluarganya. Itu Pak Bupati ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari Sandasan Pak Bupati. Waalaikumsalam Bang.